Sekali lagi ya, ini 600 katanya Pak Kepala tadi. Suaranya masih 100 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan? Ini suaranya bergemuruh di perut ya. Kita bersama dulu adik-adik ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala MTS 3 Mataram, Bapak Ibu Guru, baik koordinator, fasilitator P5 dan PPRA, yang saya cintai dan banggakan, adik-adik dari MTS 3 Mataram. Suara saya bisa dengar sampai belakang ya? Oke, perkenalkan, ini kata pepatah lama, kalau tidak kenal maka tidak disapa nantinya ya. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Ratnasari, Ibu dari Komisi Pemilihan Umum. Kantornya tidak jauh dari sekolah adik-adik. Tugas Ibu apa? Tugas KPU adalah sebagai penyelenggara, baik pemilu maupun pemilihan. Pemilu apa? Yang kemarin adik-adik lihat ketika memilih presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Caleg-caleg yang adik-adik bisa dengar kata caleg, nah itu dipilih melalui penyelenggara. Yang kedua adalah pemilihan. Pemilihan yang dilakukan adalah yang kemudian kemarin di tanggal 27 November, wali kota dan wakil wali kota Mataram. Dan kebetulan sudah ditetapkan. Sudah tahu wali kotanya? Oke. Pemilihan presiden di tahun 2029. Adik-adik yang sudah berumur 17 tahun berhak menggunakan hak pilihnya. Sekarang masih adik-adik berproses untuk belajar politik. Kebetulan di sekolah, organisasi terkecil yang bisa adik-adik lihat itu adalah salah satunya adalah OSIS. OSIS ini adalah media adik-adik untuk belajar. Belajar apa? Belajar jadi pemimpin dan belajar memilih pemimpin. Kenapa kita harus pilih? Jadi tidak sembarang orang. Teman-teman adik-adik yang di depan ini adalah orang-orang yang terpilih. Maka adik-adik juga harus menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar. Dengan cara apa? Perhatikan P5 yang adik-adik pelajari. Nilai-nilai dasar yang ada di Pancasila silahkan diamalkan. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka lihat profil para pemimpin calon OSIS-nya. Berbakti kepada ibu bapak di rumah, mendengar kata bapak ibu guru di sekolah, ibadahnya tepat waktu. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti pemimpin yang adik-adik cari ini adalah yang saling tolong menolong, yang care terhadap adik-adik. Maka perhatikan visi misi dari calon ketua OSIS-nya. Jadi nanti saya nggak mau pilih si A, orangnya jelek, orangnya nggak cantik. Saya nggak mau pilih si B, orangnya nggak menarik. No, jangan itu yang adik-adik jadikan patokan. Yang adik-adik perhatikan adalah visi misinya.
bagaimana pemikiran terhadap apa yang mau dilakukan terhadap MTS 3 Mataram untuk kebaikan dan kemajuannya. Dan ini bisa terpenuhi kalau ada kerjasama dari adik-adik. Kerjasamanya bagaimana? Semua harus menggunakan hak pilihnya. Tidak boleh ada yang golput. Golput itu apa? Kalau kami sebutnya golongan putih. Dia tidak merah, dia tidak hitam. Artinya tidak mencoblos. Dia tidak menggunakan hak pilihnya. Itu termasuk orang-orang yang merugi. Karena apa? Siapa tahu satu dari coblosan adik-adik adalah melahirkan pemimpin yang hebat dari MTS 3 Mataram. Boleh tepuk tangan? Jadi di luar, ketika adik-adik keluar berkumpul, ketua OSISnya perkumpulan OSIS sekota Mataram, oh kami dari OSIS MTS 3 Mataram, bangga. Karena apa? Orang-orang yang adik-adik pilih adalah bukan orang yang salah. Dia adalah perwakilan. Jadi ketua OSIS ini sebenarnya adalah wakil. Wakil siapa? Wakil dari adik-adik semua. Mereka harus siap pelayan. Pelayan dari siapa? Melayani untuk kepentingan MTS 3. Maka dukungan dari adik-adik adalah sangat dibutuhkan. Perhatikan visi misinya. Pemilihan OSIS, miniatur pemilihan presiden. Kenapa Ibu bilang miniatur? Karena proses yang dijalani hampir sama. Satu, ada pendaftaran bakal calon. Setelah dicek kualifikasinya, ditetapkan menjadi calon. Setelah ditetapkan sebagai calon, kita sediakan ruang untuk berkampanye, menyampaikan visi misinya. Maka pendukungnya juga harus bekerja sama. Ingat, caranya bekerja sama adalah menyampaikan visi misi dari calon yang didukung dengan cara yang baik dan tidak menjelekkan pasangan yang lain. Adik-adik meningkatkan kapasitas orang yang adik-adik dukung dengan tidak merendahkan calon yang lain. Maka itu adalah kampanye yang sehat. Itu adalah cara pemimpin yang baik. Tidak semua orang berani untuk menjadi pemimpin. Maka adik-adik harus mendukung. Nah, yang ketiga adalah sila yang ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Maka betul-betul dibutuhkan kerjasama. Kalau di pemilu kami ada namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, kalau di sekolah bisa jadi PPO, Panitia Pemilihan OSIS, boleh. Dan panitianya sudah dibentuk. Nanti adik-adik bisa mencoblos persis seperti pemilihan presiden. Ada bilik suara, ada kotak suara, ada alat pencoblos. Adik-adik bisa lihat mana calon yang adik-adik mau pilih. Karena apa? Adik-adik ini adalah target. Demokrasi bisa adik-adik pelajari dari 3 hal. Yang pertama itu berasal dari keluarga. Di rumah bisa adik-adik diskusikan masalah bagaimana jadi pemimpin dan jadi pemilih dengan bapak ibu di rumah. Ibu, aku mau nyalon jadi ketua kelas, bagaimana? Boleh, itu adalah demokrasi sejak dini. Ibu, aku yang memimpin adik sholat, boleh, itu pemimpin sejak dini. Itu melatih naluri adik-adik sebagai pemimpin. Yang kedua, bisa adik pilih cara belajar organisasi kepemimpinan di sekolah. Di sekolah banyak ekstrakurikuler. Masuk. Yang penting adalah tidak mengganggu pelajaran wajib.
termasuk juga OSIS. Dulu zamannya Ibu, OSIS ini adalah organisasi terlama yang ada di sekolah. Dulu banyak yang tidak mau jadi OSIS, jadi ditunjuk-tunjuk langsung karena malu, karena tidak berani, atau merasa diri tidak mampu. Sekarang, adik-adik punya kapasitas, media pendukung ada. Adik bisa belajar dari manapun. Adik sudah dekat dengan teknologi. Adik nggak perlu lihat Jakarta untuk tahu informasi tentang Jakarta. Atau nggak usah jauh-jauh. Adik nggak perlu pergi ke Lombok Barat hanya untuk melihat informasi Lombok Barat. Senggigi itu seperti apa, pantai yang ada di Gerung seperti apa. Karena adik dekat dengan teknologi. Bisa jadi adik-adik itu lebih paham penggunaan gadget daripada kami atau Bapak Ibu guru. Media sosialnya aktif. Bisa adik-adik pergunakan itu untuk kebaikan, mencari materi pembelajaran. Karena dunia sekarang adik-adik lebih dekat, adik-adik dalam genggaman, adik-adik lebih gampang. Tapi digunakan dengan pantauan orang tua, digunakan untuk dibantu oleh pantauan ibu guru. Karena adik-adik masih di bawah umur, bukan bebas untuk menggunakannya. Tapi untuk hal-hal yang baik, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Jadi pemilih yang baik adalah pemilih yang tahu apa mau dipilih, kenapa mau memilih, dan bagaimana cara memilih. Kami di KPU Kota Mataram sangat terbuka adik-adik. Kalau ada yang mau datang ke kantor, mau bertanya seperti apa kalau mau jadi presiden, seperti apa kalau mau jadi wali kota, apa proses-prosesnya, bagaimana profilnya. Karena nanti adik-adik bisa menjadi pemilih di tahun 2029. Sekarang miniaturnya saja. Jadi ingat ya, nanti ketika pemilihan OSIS semua harus memilih temannya ya. Oke, tidak menjelek-jelekan pasangan yang lain ya. Kalau yang didukung tidak menang, jangan tidak saling sapa. Oke. Nah, Bapak Ibu guru juga harus netral. Nah ini, Bapak Ibu guru juga harus netral. Memilih juga, begitupun calon-calon yang lain juga memaparkan visi misi dengan baik dan benar, tidak menjelekkan pasangan yang lain. Itu adalah demokrasi yang sehat. Clear ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab aja Pak Haji ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Panas ya? Lapar, panas, lapar, wah, luar biasa ini. Kalau ibu yang bertanya boleh? Oke. Ada yang tahu nggak siapa nama-nama calon ketua OSISnya yang di depan? Berarti ini tanda-tanda nggak ada yang golput. Ada yang hafal nggak visi misi pasangan calon nomor 1? Oh belum. Nah, tunggu nanti waktunya pemaparan visi misi pas kampanye. Tapi semua tahu kan? Ini perhatikan adik-adik. Pasti akan momen ini akan adik-adik kenang. Momen sejarah adalah terciptanya pemimpin dari MTS 3 Mataram. Pasti bangga adik-adik. Kenapa? Karena ada beberapa sekolah yang tidak berani untuk memilih ketua OSIS. Sekarang MTS 3 Mataram sudah akan mempunyai
Ketua OSIS. Semoga dengan ini MTS 3 Mataram menjadi lebih maju, ya, menjadi bersaing dan meningkatnya prestasi. Bisa ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini semangat-semangat aja, ini memilih, kabar milih ya. Tunggu 3 hari lagi, masih ada waktu. Nah, adik-adik bisa menggunakan ini untuk siapa tahu. Sekarang masih belum menentukan pilihan. Belum tahu nih, dari 3 ini ada adik-adik yang belum tahu milih siapa. Tunggu nanti di hari pemaparan visi misinya, di hari kampanyenya. Bisa adik-adik share nanti mau menentukan pilihan. Yang jelas jangan sampai ada yang golput. Dan nyoblosnya juga harus dengan cara yang benar. Pengalaman Ibu kemarin waktu pemilihan presiden, calon presiden ada 3. Saking ngefansnya terhadap salah satu calon, ketika kami buka surat suara, sudah hilang mukanya. Lingkarannya besar sekali hilang, saking cintanya. Tapi apa yang terjadi? Surat suaranya tidak sah. Betul dicoblos, tapi bukan cara yang benar. Maka percuma, tidak begitu, karena jadi batal. Ada lagi kasus, ketika kami hitung kurang 1 surat suaranya. Ternyata saking cintanya terhadap calonnya, surat suara dibawa pulang, tidak dimasukkan ke dalam kotak. Rugi juga, hilang 1 suaranya. Maka adik-adik juga dalam melakukan pemilihan harus dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan. Karena aturan ini ada untuk menuntun kita, adik-adik, untuk menuntun kita, sehingga kita tidak keluar dari jalur. Percuma nanti adik-adik capek-capek mencoblos. Ada lagi, tidak bisa menentukan pilihan mau calon yang pertama, kedua, atau ketiga. Saya pengen 3-3-nya jadi, dicoblos 3-3-nya. Sama saja itu adalah batal, tidak sah. Jadi adik-adik juga harus memilih dengan cara yang benar. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini udah pintar-pintar semua ini. Ini kepanasan juga. Tadi saya serahkan kepada Bu Guru Moderator. Kita tanya jawab adik-adik ya. Oke. Ya, kepada anak-anakku yang kepanasan, silakan menempati tempat yang teduh. Ya.